Saya Yosefa Kristimeol dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep etika komunikasi dan hukum di Indonesia. Yang pertama ada pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat atau suatu kebiasaan. Sedangkan menurut KBBI, etika merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Etika juga dibedakan ke dalam 3 pengertian pokok. Yang pertama yaitu ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga pengertian di atas, etika merupakan nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya. Hubungan filsafat dan etika. Filsafat merupakan seperangkat keyakinan, sikap, cita-cita, aspirasi dan tujuan, serta nilai dan norma yang etis. Etika sering disebut juga sebagai filsafat moral. Etika merupakan filsafat yang berbicara mengenai baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia. Jadi, hubungan antara etika dan juga filsafat ialah di mana keduanya saling mengatur sikap atau tingkah laku dari sekelompok individu atau masyarakat. Yang berikut adalah perbedaan antara etika, etiket, estetika, moral, dan agama. Yang pertama adalah etiket. Etiket sendiri menyangkut pada sopan santun yang diperlihatkan seorang individu kepada individu lainnya. Yang kedua estetika. Estetika sendiri juga membahas tentang seni atau keindahan yang diproduksi oleh manusia. Dan yang ketiga adalah moral. Moral merupakan keseluruhan nilai yang berkenaan dengan baik atau buruk. Dan yang keempat adalah agama. Etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional, sedangkan agama mendasarkan diri hanya pada Tuhan dan juga ajaran agama. Yang berikut yang akan saya bahas di sini yaitu unsur pokok etika. Di sini saya akan membahas 4 unsur pokok etika. Yang pertama, kebebasan. Kebebasan merupakan kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Manusia bebas menentukan jati dirinya sendiri. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kemampuan individu dalam menjawab pertanyaan yang timbul dari tindakan-tindakan yang dibuat. Yang ketiga adalah hati nurani. Hati nurani merupakan penghayatan tentang nilai baik buruk yang berhubungan dengan situasi dan berkaitan dengan kesadaran. Dan yang keempat adalah prinsip kesadaran moral, di mana prinsip kesadaran moral ini sendiri merupakan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh tindakan yang dilakukan berkaitan dengan nilai moral. Berikut adalah privasi dalam etika komunikasi. Privasi merupakan hak mengontrol publikasi yang tidak diinginkan tentang urusan personal seseorang. Privasi dalam etika komunikasi sering terjadi pada seorang public figure, di mana masyarakat mengklaim bahwa seorang public figure tidak memiliki privasi. Hal tersebut tidaklah benar atau ditolak, karena seorang public figure mempunyai privasi yang menyangkut urusan personal atau hak yang dimilikinya. Dan hal yang terakhir yang akan saya bahas di sini terkait dengan problematika privasi dalam media massa. Media massa nasional sering mencari kontroversi yang akan menarik publik, di mana hal ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran kode etik jurnalis di Indonesia yang menuntut cara profesional untuk menghormati privasi atau kehidupan seorang publik. Sekian pembahasan saya terkait konsep etika komunikasi dan hukum di Indonesia. Terima kasih.